Nah, ini yang penting. Jika kita compare antara bisnis atau investasi, maka pengulasan berikut adalah hal penting untuk Anda pahami. Let's talk about it. Bisnis atau investasi? Nah, setelah mengetahui keuntungannya masing-masing, maka tidak ada salahnya jika kalian juga mengenal perbedaan bisnis dan investasi. So, jika kalian memang berminat untuk meningkatkan penghasilan, maka sebaiknya kalian ikutin ulasan saya berikut ini. Dari segi kinerja, investasi dan bisnis tentu memiliki perbedaan yang sangat jelas terlihat. Meskipun saat ini baik investasi dan bisnis bisa dilakukan secara online, tapi keduanya jelas memerlukan proses yang berbeda. Saat ini, investor terutama yang masih pemula semakin dimudahkan dengan adanya aplikasi serta layanan investasi online. Dengan begitu, kalian bisa melakukan penanaman modal sekaligus mengawasi kinerja dengan cukup menggunakan smartphone saja. Asalkan masih terkoneksi dengan internet, investasi bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, dan kapanpun. So, investasi yang bisa dilakukan sendiri, sedangkan bisnis membutuhkan tim untuk membantu mengelola serta mengubah ide menjadi bisnis. Jika bisnis masih terhitung kecil, kalian mungkin masih bisa mengelolanya sendiri. Tapi hal tersebut jelas membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Selain itu, bisnis juga membutuhkan audit keuangan yang baik agar bisa terus bertahan dan menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketelitian baik dalam merekap ataupun menyusun laporan tersebut. Sementara untuk investor, mereka cukup fokus pada perkembangan usaha. Baik, kemudian modal. Baik investasi maupun bisnis tentu membutuhkan modal. Hanya saja, modal investasi bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan bisnis. Jika untuk memulai bisnis, biasanya kalian minimal membutuhkan uang hingga jutaan rupiah. Maka untuk investasi saat ini, kalian bisa memulainya dengan modal sekitar 100 ribu saja. Meskipun terdengar tidak mungkin, tapi faktanya saat ini untuk investasi bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Beberapa jenis instrumen investasi seperti reksadana yang memang memiliki risiko relatif kecil bisa dimulai dengan modal ratusan ribu saja. Oleh sebab itu, jenis ini lumayan diminati oleh mereka yang masih pemula. Baik, sekarang kita lihat tentang risiko. Ketika kita menjalani suatu usaha, maka risiko mengalami kegagalan tentu tidak bisa dihindari. Begitu juga ketika kalian melakukan investasi dan juga bisnis. Meskipun tentu ada perbedaan yang cukup besar di antara keduanya. Jadi, jika kalian memilih untuk membuka suatu bisnis, jika usaha tersebut rugi, maka tentu kerugian akan kalian tanggung sendiri. Kecuali Anda menggunakan ide bisnis tanpa modal. Nah, biasanya modal untuk bisnis pemula berasal dari kantong sendiri. Sehingga ketika bisnis tersebut rugi, maka risiko pun tanggung sendiri. Nah, dibandingkan dengan bisnis, investasi menuntut para investor mau menerima risiko sejak awal. Hal ini dikarenakan investasi memang usaha yang penuh dengan risiko, terutama bagi mereka yang belum memahami seluk-beluknya. Pelajari juga apa bedanya investasi dan trading, sehingga Anda bisa memutuskan ingin menanamkan modal dalam jangka pendek atau jangka panjang. Seperti yang pernah dibahas di perbedaan antara investasi dan spekulasi. Seorang investor harus siap jika modalnya habis dan tidak akan kembali jika investasi yang dilakukannya ternyata gagal. Jadi, pemula sebaiknya memilih bisnis atau investasi. Bagi kalian yang masih muda dan saat ini masih bergaji pas-pasan atau belum memiliki modal yang cukup untuk memulai bisnis, maka sangat disarankan untuk memulai dengan investasi kecil-kecilan. Pengelolaannya tidak harus dilakukan sendiri, tapi juga bisa diserahkan ke lembaga profesional seperti manajer investasi atau penasihat investasi, sehingga kalian hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Dengan begitu, kalian masih bisa meningkatkan aset tanpa perlu mengganggu pekerjaan utama kalian. Jika kalian sudah mengumpulkan modal yang cukup, barulah kalian bisa memulai bisnis sendiri atau investasi yang lebih besar. Namun, kalian harus ingat untuk tidak boleh berinvestasi sembarangan. Nah, sebelum memulai investasi ada baiknya jika kalian belajar dulu aturan, jenis, serta seluk-beluk investasi agar bisa menentukan instrumen terbaik. Selain itu, pahami juga jangka waktu yang dibutuhkan. Ini penting, sebab beberapa instrumen memang lebih cocok dijadikan investasi jangka panjang.
Kemudian, untuk masalah modal awal, sebaiknya kalian jangan pernah menggunakan dana bulanan untuk dijadikan modal. Pastikan modal investasi berasal dari tabungan yang belum pernah digunakan. Meskipun begitu, jangan semuanya digunakan untuk investasi. Pastikan kalian menyisihkan sebagian untuk dana darurat minimal setara pengeluaran rutin selama 3 bulan. Sejatinya, baik bisnis maupun investasi keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan guna membuat masa depan yang lebih terjamin. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak perlu meributkan investasi atau bisnis karena sebenarnya hal tersebut tergantung dari keputusan dan situasi masing-masing. Asal kalian pahami resikonya, memilih keduanya bahkan tidak masalah. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!